Ketika sebuah kekaisaran tertidur, runtuhnya Romawi tahun 476 Masehi. Di ujung barat Eropa, sebuah kota pernah disebut sebagai pusat dunia. Roma, sang ibu peradaban, hukum, arsitektur, militer, dan filsafat, mengalir dari jalan-jalannya ke seluruh penjuru benua. Tapi, kekuasaan sama halnya dengan api. Ia mampu menyinari, namun juga membakar dari dalam. Yamete Kudasai. Makanya, jangan main sama api ya nanti gosong. Kalau masih ngeyel, gua entot juga nih lama-lama. Ara kimochi i. Nah, di tahun 476 Masehi, Odoacer, seorang panglima barbar, berhasil meniduri, maksudnya menggulingkan Romulus Augustulus, sang kaisar terakhir Romawi Barat. Tak ada ledakan, hanya sunyi, lalu senyap. Romawi runtuh bukan hanya karena perang, tapi juga karena pelapukan dari dalam. Korupsi, perpecahan, dan lupa akan akar menjadi pemicu utama runtuhnya kekaisaran ini. Ya begitulah, kalau sebuah negeri dikelola bajingan serakah yang hobinya cuma ngewok dan enak-enak ama pelacur. Maka dimulailah zaman kegelapan di mana cahaya logika dan keteraturan perlahan mulai hilang dari tanah Eropa. Ingat, jangan suka main gelap-gelapan. Nenek bilang itu bahaya banyak setanya. Mas Yamete Kudasai ikeh kimochi. Runtuhnya Romawi menandai transisi dari zaman kuno ke abad pertengahan. Ketika kematian menyamar, wabah hitam, tahun 1347 sampai 1351. 6 abad setelah Romawi tumbang, dunia perlahan mulai kembali pulih dan tumbuh. Namun baru aja udah mau kembali membaik nih, ujuk-ujuk lumpuh lagi. Lah kok bisa? Dari jalur sutra dan pelabuhan dagang, datang tamu tak diundang, maut dalam bentuk hitam atau biasa dikenal dengan Black Death. Wabah hitam melanda Eropa, menewaskan lebih dari 75 juta jiwa, bahkan bisa sampai 200 juta jiwa secara global. Alamak ngerinya. Mayat menumpuk di jalan-jalan, gereja aja ampe penuh. Dah, nggak sanggup tuh, doain dan tampung jemaatnya. Yang pada meninggoy, boro-boro doain. Orang pendetanya aja ikut pada mati. Orang-orang mulai menyalahkan Tuhan, agama, bintang-bintang, dan apapun selain kenyataan bahwa dunia masih sangat rapuh. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menyebar lewat kutu koruptor. Maksudnya tikus. Maaf salah, soalnya mirip sih, saudaraan kali ya. Populasi penduduk Eropa kala itu hampir separuhnya musnah akibat wabah ini. Ketika dunia tiba-tiba luas, penjajahan, salah, maksudnya penemuan benua Amerika, tahun 1492. Saat Eropa sembuh dari luka, lautan menjadi teka-teki baru. Seorang bajingan dari Genoa, bernama Cristoforo Colombo, berlayar bukan ke arah timur, melainkan ke barat. Ia mencari India, namun malah menemukan lahan jajahan baru, maksudnya benua baru. Si anjing bikin salah paham aja. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1492, layar kapal Santa Maria menepi di tanah yang tak tercatat di peta Eropa. Dunia pun berubah, lebih tepatnya diubah. Aduh, aku suuzon terus dari tadi, soalnya ulah mereka ini bikin aku geram. Pengen aku entot aja sampai mampus itu orang. Penemuan ini adalah awal dari kolonialisasi global, pertukaran spesies, perdagangan budak, dan menyebabkan runtuhnya peradaban lokal. Tuh kan, apa aku bilang, gimana nih, lubang aku udah basah, pengen aku entot satu-satu. Jahanam memang kelakuan penjajah nih ya. Di saat bangsa Eropa menjadi kaya akibat penemuan ini, penduduk asli seperti suku Aztec, Inca, dan Indian malah musnah satu persatu. Kolonisasi Spanyol menyebabkan jutaan penduduk asli meninggal, banyak di antaranya karena penyakit baru yang dibawa bangsa Eropa. Ketika asap menjadi awan baru, revolusi industri tahun 1750 sampai 1850. Lalu, dunia mulai belajar bicara dengan mesin. Di Inggris,
Cerobong asap menjulang. Dari kota kecil seperti Manchester dan Birmingham, dunia bergerak dengan kecepatan baru. Revolusi industri bukan hanya sekadar inovasi, tapi juga sebuah transformasi besar. Uap, besi, dan batu bara mengubah cara manusia hidup. Petani menjadi buruh, anak-anak bekerja 12 jam di pabrik. Eits, tapi di balik deru mesin, lahir juga harapan. Setinggi harapanku pada dia. Tapi malah dihempaskan begitu saja. Aduh sakitnya, tusuk lebih dalam dong mas. Ikeh kimochi, Kereta api, listrik, dan jembatan yang menyatukan bangsa menjadi warna baru yang mengisi dunia. Tapi tahu nggak kalau mau satuin bangsa, nggak cuma pakai jembatan loh, pakai pisang kamu juga bisa. Yamete kudasai. Dunia menjadi lebih kecil dan sedikit lebih gaduh sama suara desahanku. Mas, koe lanang lo mas. Astagfirullah, malah ngelantur. Revolusi ini dimulai di Inggris sekitar tahun 1750, lalu menyebar ke Eropa dan Amerika. Mesin uap James Watt adalah pemicu utama revolusi ini. Wah, Bapak James hebat, mau jadi donatur aku enggak. Tercium bau kemiskinan dari jarak 100 km.